sang raja melihat bahwa sang putri ada di atas batu karang di tengah laut. Padahal sebelumnya di tengah laut itu nggak ada batu karangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Babes, welcome back to my YouTube channel Yunia Yaya. Terima kasih buat bebek-bebekku yang udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini serta share ke teman-teman atau media sosial yang kalian punya. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Sumatera Selatan yang berjudul Kisah Pengorbanan Putri Kemarau. Oke, yang penasaran ceritanya, jangan kemana-mana, please keep on watching. Pada zaman dahulu kala di Sumatera Selatan, lahirlah seorang putri kerajaan yang bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab disapa dan dipanggil Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Putri Jelitani ini adalah putri sematawayang dari seorang raja. Nah, ibu dari Putri Jelitani ini udah meninggal. Jadi, Putri Jelitani ini yang menggantikan posisi ibunya nih ceritanya. Jadi dia tuh sangat sayang kepada ayahnya dan ayahnya juga sangat sayang kepada dia. Dan ayahnya ini merupakan raja yang bijaksana, yang arif, sehingga negerinya itu menjadi negeri yang makmur karena dikuasai atau dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana tersebut. Singkat cerita, suatu hari nih terjadi kemarau yang sangat panjang. Air-air di sungai mengering, air di sumur mengering, terus ladang pada mati. Terus tuh petani-petani juga nggak bisa kerja karena sawah-sawah mereka kering. Terus itu banyak hewan ternak yang mati juga akibat kemarau tersebut. Selain itu, warga-warga juga banyak terserang penyakit karena kemarau tersebut. Melihat kondisi tersebut, raja yang arif dan bijaksana ini mengambil keputusan lah ya. Dia langsung bertindak dan menuju ke paranormal atau ke peramal. Nah, dia bercerita tuh kepada peramal itu, namun belum ada seorang paranormal atau peramal pun yang bisa mengatasi masalah tersebut. Suatu hari sang raja mendengar nih bahwa ada suatu desa terpencil yang memiliki peramal yang cukup sakti. Sehingga raja tersebut menghampiri peramal itu dan bercerita tentang keadaan negerinya. Singkat cerita lagi nih ya, banyak yang disingkat soalnya panjang ceritanya. Nah, jadi singkat cerita, si raja ini udah cerita lah, curhat-curhat kepada si peramal. Bagaimana ini peramal, bagaimana ini kondisi negeriku, apakah bisa ditolong? Sang peramal pun berkata bahwa kesulitan ini dan jalan keluar akan diberikan melalui mimpi dari sang putri Jelitani tadi. Raja berkata, baiklah, akan kutanya kepada sang putri, akan kutanya kepada anakku apakah dia sudah bermimpi atau tidak. Gitulah ya intinya dari percakapan itu. Setibanya di rumah, sang raja melihat sang putri sedang termenung di taman belakang rumah mungkin ya, aku nggak tahu, pokoknya di taman. Nah, setelah itu sang raja itu cerita kepada sang putrinya, ayah telah bertemu dengan peramal sakti. Terus kata sang putrinya, lalu apa ayah? Kata sang peramal itu, ya begitulah ya percakapannya kurang lebih. Terus habis itu ayah itu menceritakan tuh apa yang dikatakan sang peramal tadi. Nah, pada saat diceritakan itu ayahnya tuh lagi serius ya cerita. Terus itu ayahnya nanya gini, apakah kamu sudah bermimpi Anandaku? Ya, kalau menurut aku ya dia aja belum tidur masa dia mau mimpi gitu. Nggak tahu sih ya, mungkin ini ceritanya udah besoknya mungkin ya, tapi soalnya ini nggak jelas juga sih keterangan waktunya. Oke, terus dijawablah sama si sang putri ini, belum ayahanda. Terus dia kayak memberikan pendapat kepada ayahnya, ayahanda, apakah sebaiknya kita menyerahkan keadaan ini, menyerahkan masalah ini kepada Tuhan yang Maha Esa saja ayahanda, jangan mengandalkan peramal. Gitu kata putrinya. Wih, hebat juga sih putri, alim. Nah, setelah putrinya tuh ngomong kayak gitu, ayahnya tuh langsung kayak tersadar gitu ya. Ayahnya tuh kayak nggak nyangka kalau misalnya si putrinya itu punya pemikiran yang cerdas banget gitulah. Ayahnya tuh gak nyampe pikirannya ke sana. Terus ayahandanya langsung minta maaf. Benar juga putriku, apa yang kamu bilang. Maafkan aku putriku. Gitu, malah dia minta maaf sama putrinya karena dia malah percaya sama peramal, bukan percaya kepada Tuhannya. Di kemudian harinya, sang putri itu memberikan saran kepada ayahnya. Bilang kepada ayahnya kalau misalnya warga-warga sini tuh dan masyarakat sini harus
membuat upacara atau berdoa kepada Tuhan gitu, upacara berdoa kepada Tuhan beramai-ramai gitu kan, supaya masalah ini tuh cepat selesai. Berkat sarannya inilah ya, sang putri itu mendapatkan petunjuk dari mimpinya, yaitu dia didatangi oleh ibundanya nih. Di dalam mimpi itu, ibunya berkata begini, "Wahai putriku, kesulitan ini akan selesai apabila ada seorang gadis yang harus menyerahkan dirinya ke laut atau harus berjebur ke laut." Bukan berjebur sih bahasanya, menjeburkan diri ke laut gitulah ya maksud aku. Setelah mimpi, si putri langsung terbangun. Apakah itu benar? Gitulah ya. Nah, akhirnya dia berceritalah kepada si bapaknya nih, kepada ayahnya. "Ayah, aku bermimpi ini. Pokoknya dia cerita. Terus ayahnya juga ternyata bermimpi mendapatkan bisikan goib. Bilangnya gini, yang sama seperti itu gitu. Akhirnya keesokan harinya dia mengumpulkan masyarakat dan warga-warga situ dan mengumumkan tentang perihal jalan keluar dari kemarau ini. Udah tuh ya, masyarakat udah berkumpul, sang raja tuh langsung bilang gini, "Wahai masyarakatku, wahai warga-wargaku, negeri kita sedang dilanda kehancuran karena kemarau, dan aku mendapatkan bisikan goib kalau negeri kita akan segera makmur lagi apabila ada seorang gadis yang rela menceburkan dirinya ke dalam laut. Apakah di antara kalian ada yang berbaik hati dan ikhlas untuk mencebur?" Gak kuat aku. Ya logika aja lah, mana ada orang yang mau diceburin ke laut dengan ikhlas. Next. Jadi dia bilang gitu. Jadi adakah di antara kalian yang mau menceburkan diri dengan ikhlas ke laut? Yang gadis ya, yang gadis maksudnya. Ya sontak aja nih, semua warga gak ada yang mau lah ya. Berpikir aja secara rasional, mana ada yang mau mati sia-sia kayak gitu kan, demi suatu desa atau suatu negerinya itu, ya kan? Ya dong. Semua orang yang gadis-gadis di sana itu gak ada yang berkutik, gak ada yang rela untuk menceburkan diri ke laut kan, diam aja. Nah, tiba-tiba si putri jelitani ini duduk di samping ayahnya dan bilang, "Ayahanda, Ananda rela jika Ananda harus diceburkan ke dalam laut. Hamba mengikhlaskan jiwa hamba untuk memakmurkan negeri ini." Gitulah sekiranya si putri jelita ini ngomong sama ayahnya. Ketika nih ya, raja itu kaget kayak tersambar petir, duah, gitu. Terus sang warga-warga juga kaget lah, jelas aja. Wah, kok mau gitu kan. Terus rajanya bilang, "Jangan Ananda, kamu adalah satu-satunya milik ayah. Kamu adalah putri satu-satunya yang akan meneruskan tahta ayah di kerajaan ini. Jangan Anandaku," gitu kata ayahnya. Tapi putri kemarau itu tetap pada keinginannya, tetap teguh pada keinginannya, ingin memakmurkan negeri itu dengan mengorbankan dirinya. Jadi akhirnya si putri tetap bersikukuh. Terus si putri jelitani ini bilang, "Lebih baik Ananda saja yang menjadi korban daripada gadis-gadis di depan hamba." Gitu katanya. Baik banget kan putri jelitani ini. Zaman sekarang mana ada sih orang yang mau ngorbanin dirinya, jiwanya, nyawanya demi seseorang, iya kan? Apalagi demi orang banyak. Mana mau zaman sekarang mah. Karena itu adalah permintaan sang putri, akhirnya sang raja gak bisa untuk menolak, karena kan demi negerinya juga. Akhirnya pada malam harinya, ayahnya atau sang raja berserta warga-warganya mengantarkan putri menuju ke ujung tebing sebelum terjun. Jadi dia menceburkan diri itu terjun dari tebing tersebut. Nah, sebelum dia terjun dari tebing tersebut, sang putri berpesan, "Ikhlaskan sang putri pergi, ikhlaskan Ananda pergi. Ikhlaskan dan maafkan kesalahan yang pernah Ananda perbuat." Gitu katanya. Ya sontak aja lah, semua warga-warga di situ, apalagi sang raja, nangis kejer banget. Ya ampun, gak nyangka gitu kalau putrinya yang bakal terjun, yang bakal menjadi korban atau dikorbankan. Nah, setelah sedih-sedihan tadi, sang putri itu langsung terjun ke dalam laut itu. Nah, seketika pada saat sang putri itu terjun, mulai mendung, petir jedor-jedor dan
hujan pun deras datang. Nah, itu pertanda bahwa negeri itu akan kembali makmur, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh lagi, hewan-hewan tidak sakit lagi, dan pastinya warga di sana juga menjadi lebih makmur dan tidak sakit-sakitan juga. Nah, warga sana itu sukacita lah ya menyambut hujan itu, karena udah lama banget kan itu kemarau. Jadi itu dilanda sukacita. Sang raja juga sukacita, cuma ya dia di waktu yang bersamaan dia juga sedih karena sang putri udah menceburkan diri ke laut kan, otomatis sang putri udah meninggal. Karena hujan semakin deras, akhirnya warga dan raja pun pulang ke rumah masing-masing. Raja pulang ke kerajaan, warga pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di istana, raja pun langsung tidur kelelahan. Nah, pada saat raja tidur, dia bermimpi dan dia dibisikkan oleh sesuatu yang gaib kalau dia harus ke tebing tersebut dan harus menemui putrinya lagi karena putrinya ada di sana. Alangkah terkejutnya si raja ya kan, karena mimpi tersebut. Jadi raja itu langsung memberikan pengumuman kepada warga-warganya, dan akhirnya warga beserta raja tersebut menuju ke tebing tersebut nih untuk bener gak sih mimpi itu gitu kan. Akhirnya pada saat nyampe di tebing tersebut, sang raja melihat bahwa sang putri ada di atas batu karang di tengah laut. Padahal sebelumnya di tengah laut itu nggak ada batu karangnya ya kan, namanya juga di tengah laut. Dan ternyata sang putri diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Esa karena rela berkorbanan sang putri tersebut. Sang raja pun berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan anakku. Nah, akhirnya sang raja menyuruh pengawal-pengawalnya dan beberapa warganya untuk menyelamatkan sang putri tersebut. Setelah diselamatkan, sang putri kembali ke dekapan ayahandanya. Beberapa tahun kemudian, sang putri akhirnya mewarisi tahta dari sang raja tersebut, dan sang putri menjadi putri yang bijaksana, putri yang arif, yang menggantikan sang ayahandanya tersebut. Sejak saat itu, sang putri dinamakan Putri Kemarau, dikenal dengan Putri Kemarau. Nah, itulah ceritanya. Nah, begitu ceritanya. Gimana, menarik kan teman-teman semuanya? Jadi pesan moralnya nih yang akan aku sampaikan, bahwa rela berkorbanan itu sangat penting, dan setiap orang yang rela berkorban pasti akan mendapatkan imbalannya dan akan dilindungi oleh Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Di sini siapa nih bebek-bebekku nih yang suka rela berkorban? Jangan rela berkorbannya buat pacar aja, tapi buat orang-orang juga, buat keluarga juga, jangan cuma pacar aja. Oke, sekian video dan cerita dari aku. Semoga menginspirasi dan semoga kalian dapat terhibur. Terima kasih yang udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe video ini serta share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya. Dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh ya di komen di bawah sini. Dan buat teman-teman semua yang mau request apalagi sih legenda atau konten apalagi sih yang akan aku buat, please komen di bawah dan kasih kritik dan saran, jangan lupa, biar channel aku semakin berkembang. Kalau gitu aku pamit, bye bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.